Halo, saya Rian. Ini proyek aktualisasi saya dan ini videonya. Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu daerah penghasil ikan air tawar. Meski jauh dari daerah pesisir, masyarakat Kabupaten Toraja Utara tetap melakukan pembudidayaan ikan seperti ikan mas, nila, dan lele. Tapi kenapa ya produksi perikanan di Toraja Utara masih rendah? Kita harus mencari solusinya. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah meminta izin dan berkonsultasi kepada atasan untuk melakukan aktualisasi. Saya menyampaikan maksud dan tujuan kepada atasan, meminta persetujuan dan juga meminta saran dan masukan dari atasan. Atasan saya memberikan masukan terhadap kegiatan aktualisasi saya dan memberikan izin untuk melakukan aktualisasi. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah mengumpulkan data produksi dan pelaku usaha perikanan di Toraja Utara. Data-data tersebut saya dapatkan dari validator statistik di Dinas Perikanan Toraja Utara dan juga dari koordinator penyuluh sebagai pengolah data perikanan. Rekapan data tersebut menjadi acuan untuk menentukan lokasi kegiatan. Kegiatan ketiga yang saya lakukan yaitu menentukan lokasi yang akan dikunjungi. Saya berdiskusi dengan mentor dan penyuluh perikanan untuk mengetahui kondisi di lokasi yang akan dikunjungi, apakah memungkinkan dilakukan praktik pembuatan media budik dambar atau hanya pemberian materi. Karena adanya kendala akibat diberlakukannya PPKM, pemilihan lokasi beberapa kali mengalami perubahan dan lebih mempertimbangkan kepada kesiapan pelaku usaha untuk menghadiri sosialisasi. Penyuluh perikanan sangat membantu dengan menghubungi para pelaku usaha dampingannya untuk meminta kesediaan menerima saya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Selain itu, saya juga membuat surat permohonan kepada ketua kelompok perikanan yang dikunjungi agar mereka lebih memahami maksud dan tujuan kegiatan yang akan saya laksanakan. Kegiatan keempat adalah melakukan koordinasi dengan masyarakat yang akan diberikan penyuluhan. Halo, selamat malam Pak. Saya Rian dari Dinas Perikanan. Saya menghubungi pelaku usaha via telepon dan WhatsApp untuk memudahkan koordinasi dan mempertimbangkan efisiensi waktu. Dari koordinasi tersebut, saya bisa menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Kegiatan kelima adalah pembuatan media informasi. Media informasi yang saya gunakan adalah leaflet atau brosur dan juga perangkat media budik dambar seperti ember sebagai media pemeliharaan ikan dan gelas plastik sebagai media tanam. Pembuatan media informasi bertujuan untuk memudahkan masyarakat memahami materi sosialisasi dan juga untuk mempermudah pemateri memberikan sosialisasi. Kegiatan keenam adalah melakukan sosialisasi cara budidaya ikan di dalam ember atau budik dambar. Kegiatan ini dilakukan 3 kali di 3 daerah yang berbeda, yaitu di Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Talung Lipu, dan Kecamatan Rantepao. Sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Buntu Pepasan dan Talung Lipu berupa pemberian materi secara lisan dan pembagian leaflet kepada peserta. Sedangkan praktek pembuatan budik dambar dilakukan di Kecamatan Rantepao, tepatnya di Kelurahan Menteri Rotiku. Kegiatan praktek terdiri dari pembuatan media budik dambar, serta penebaran bibit ikan lele dan pemasangan media tanam kangkung. Kegiatan ketujuh adalah monitoring hasil kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha. Kegiatan ini dilakukan selama 7 hari, yaitu sejak hari pertama penebaran bibit ikan hingga hari ke-7 pemeliharaan. Monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah ikan dapat bertahan hidup di media ember, sehingga kita dapat melihat kelayakan penerapan teknologi tersebut di masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan pemeliharaan, dibuatlah tabel monitoring yang memuat keadaan ikan di dalam ember selama 7 hari pemeliharaan. Ya, dengan adanya kegiatan dambar ini yang disosialisasikan kepada masyarakat pelaku utama perikanan, ya, input yang didapatkan di lapangan yaitu antusias atau respon masyarakat perikanan pelaku utama perikanan cukup tinggi. Artinya mereka dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Ibu Rian dan Bu Rian dapat dipahami dan diterima secara baik
karena disampaikan secara praktek langsung dan diikuti mulai dari tahapan awal demi tahap dari awal sampai selesai. Kemudian dengan adanya kegiatan ini mereka berharap supaya dapat melakukan juga di lapangan dengan baik. Kegiatan ini juga tidak terlalu menyita waktu yang lama, kemudian wadah yang digunakan juga sederhana, alat-alatnya juga cukup sederhana, dan yang terpenting itu dimanfaatkan kekarangan rumah yang sempitnya. Di samping itu kami juga pelaku penyuluh perikanan dapat mendampingi, memberikan penyuluhan yang dibutuhkan oleh pelaku utama perikanan. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat.